He's a producer type. Untuk menemani Dimas Diajeng dan Netralis yang setia menunggu untuk kedatangan podcast kita. Ya, saya masih bersama dengan narasumber di sini. Nanti saya perkenalkan karena saya ada di sini sendiri. Pokoknya Dimas Diajeng dan Netralis tetap setia ya sama Cedik Geni. Satu-satunya podcast paling hebat dan paling terkenal di Kota Tuban, insya Allah sampai se-Indonesia, lokalan mana. Oke, ya langsung saja saya menuju ke narasumber kita. Beliau itu adalah seorang biduan. Oh, aku kat mau seneng buri ki ngomong bidan ya, biduan. Aku nganti sampai tim produksi ini beneran lagi kayak gitu. Saya sempat tanya tuh, ini bidan apa biduan gitu kan? Lah ya, Bu Bidan. Namanya Bu Mei Nurlita Sari. Yeah. Ya. Beliau adalah bidan di Sugiwaras itu ya? Iya, di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu. Tuban. Ya, Tuban. Sudah berapa lama jenengan? Saya dari tahun 2021. 2021. Ya. Sudah berapa kepala yang Anda tarik? Oh, kalau untuk di wilayah Jenu itu enggak boleh nolong persalinan di tempat praktik. Tapi sudah berapa itu kira-kira? Sudah pasti. Kalau untuk pengalaman dulu dari bekerja dulu kan saya masih jadi asisten bidan sama bekerja di rumah sakit itu sudah banyak, enggak bisa dihitung. Sebelum 2021. Iya, sebelum 2021. Itu sudah megang anak-anak kecil-kecil itu ya. Iya. Itu hasil dari apa itu? Hasil dari apa itu ya? Ya pokoknya kita nanti ngobrol terkait dengan itu. Ya. Oke. Banyak sekali yang kita obrolin, termasuk jangan berkeringat ya. Saya ndredeg. Oh alah, ndredeg ngapain ndredeg? Oh ya biasa saja kayak tadi tuh yang di belakang itu. Oh iya. Nah ini sebelum masuk kita ngobrol-ngobrol, ada soal stunting juga nih nanti ya. Oke. Ya Tuban kayak apa? Dikupas ya. Berani kupas apa enggak ini? Waduh. Tapi angkanya sudah turun kok Pak. Wah, turun. Tapi kan masih ada. Iya masih ada. Iya. Tetap bisa ngupas ya. Sedikit aja. Iya ada. Saya dimarahi orang banyak. Wah, enggak apa-apa. Nah, dimarahi balik no. Bentak balik. Oh, kamu marahin saya gitu kan. Ya, ini ada yang namanya sesi pantai api. Saya berikan ke jenengan. Pantai api itu saya memberikan dua alternatif kata. Itu jenengan pilih salah satu. Tapi nih jawab yang cepet. Contoh nih. Nah, kalau umpamanya saya bilang siang atau malam, nah, jenengan langsung jawab sesuai dengan pokoknya yang cepet lah. Oke. Malam, nah gitu ya. Oke. Siap ya, ada 10 loh ini. Jebakan. Oh memang, oke ini jebakan ngurung-ngurung jebak dhisik nah. Jebakan Batman. Orang Batman dah sih jebak nih. Superman barang. Oke. Ibu atau anak? Anak. Kasih atau sayang? Sayang. Sabar atau ikhlas? Ikhlas. Menjaga atau melindungi? Menjaga. Prosesnya atau tujuannya? Prosesnya. Aku atau saya? Saya. Sehat atau selamat? Dua-duanya. Loh ya. Orang oleh dua-duanya. Milih gitu. Sehat. Oh sehat, berarti gak selamat. Ya makanya itu ya, sehat ya. Sehat pasti selamat. Oke, kalau gitu lain ya Ki. Bangun atau bergerak? Bergerak. Aktif ya. Oke, terakhir nih. Sesar apa normal? Sesar saya. Sesar. Soalnya sesar bayar ya larang. Pakai BPJS kan. Oh, pakai BPJS. Tapi bayar. Bayar bayinya aja. No, bayar bayinya lagi. Mame, ya. Ngobrol-ngobrol soal ibu dan anak, kesehatannya itu. Kira-kira jane ki sebaiknya kalau lagi apa ini hamil kayak gitu menjaga perut
jane ki tipsnya apa tuh? Karena ini Buat Mbak, anak-anak muda itu loh. ini yang dijaga itu nggak cuman perutnya aja Pak, tapi psikisnya ini juga dijaga. Kalau yang perut, nggak tahu, yang dijaga perutnya apa saja? Kalau yang dijaga perutnya itu nutrisinya, Nutrisinya. dari gizi makanan, ya makan sayur, minum jus, buah kayak gitu, makan buah-buahan. Iki Susu. kita ya ana tanggane awake dhewe sing watu iki ya. Ana tanggane dhewe sing watu iki. Dok iki. Ya sapa kae sebentar Mbak. Dicari. Iya, oke. Nutrisinya harus dijaga. Nutrisi kalau ibu hamil itu apa wae? Ya tadi makan sayur-sayuran, buah-buahan, Nasi enggak? terus lauk, ikan kayak gitu, nasi. Tapi ada yang alergi tuh, kayak ikan itu. Ada. Nah, terus kayak piye ngono nek sebagai bidan. Iya, kalau alergi kita kan ada protein lainnya. Yang bisa dimakan. Iya. Alternatif lainnya ada kan itu kapsul minyak ikan juga kan ada sekarang. Boleh itu ya? Boleh, justru itu ada yang dulu saya boleh nyebut mereknya? Oh boleh. Dulu saya minumnya itu Prolakta itu. Prolakta, oke ngiklan ke sini Prolakta. Apa lagi? Minyak ikan itu untuk pertumbuhan otak bayi kayak gitu. Itu memang ngefek tuh ya? Iya, ya ibarat tanaman ya, kalau tanaman itu semakin banyak pupuknya kan semakin subur. Tapi ada loh tambah kerdil. Iya tuh ya? Enggak. Oh, kalau di ibu hamil enggak? Ya, pokoknya dijaga lah gizinya. Lah ini ada ini. Ada apa? Sekarang ini aduh, jenengan aja tahu sendiri toh. Pasangan muda sekarang itu tuh nek dikandani mbae ya. Ki sok-sok opo ngono kuwi? Mosok ora oleh ngombe es. Jare nek ngombe es tambah gemuk, tambah sembuh ora karo-karo. Itu bener apa enggak? Kalau saya sekolah itu karena saya orangnya ya gitu, ndak ikut kayak gitu tuh kan mitos toh. Oh mitos. Yang mananya yang mitos ini? Kata mbahnya ini. Kata mbahnya. Nah, tapi biasanya benar, ada yang katanya benar. Ada yang katanya benar itu karena disugesti. Siapa? Ya karena orang dulu kan kebanyakan sugesti, jadinya tembus gitu jadi. Kalau kita nggak mensugesti sesuatu kan nggak bakal terjadi gitu. Seperti ya dulu pengalaman saya sendiri. Dulu kayak mbah-mbah itu kan bilang kalau habis melahirkan itu nggak boleh makan sambal, minum es apa. Nah tapi kalau saya di sekolah itu kan diajarkan kalau makanan itu dicerna dulu di lambung, diserap oleh usus-usus halus, kemudian yang disaring sari-sarinya yang bagus nanti jadi daging, jadi darah ya gitu kan. Gitu ya. Waktu saya sekolah SMA dulu ya. Nah, sekarang masih sekolah tetapi. Iya, sekarang masih sekolah. Nah, terus itu kan gitu proses pencernaan makanan di dalam perut. Enggak kok langsung makan langsung ke payudara terus diminum anaknya gitu kan, enggak toh Mas. Tapi bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Bisa jadi toh, sambelnya jadi air susu nanti. Iya, enggak lah kan sudah diserap di yang lain gitu. Lambung. Yang jelek kan dibuang jadi feses, jadi feses. Oke lah, tapi ada yang bilang itu mbah-mbah itu bilang ya, makanya wong saiki ki ibu-ibu lemu-lemu. Ini permisi loh ya. Jangan termasuk lemu kok enggak? Iya, termasuk ya. Lah, nuwun sewu lho. Katanya begitu. Lah mbah-mbah itu dulu wah, iki aku langsing kowe soalnya nek pas biyen kae anakmu saiki yo lemu ning ngene iki lho. Iya, dulu disuruh tarak, makannya aja nasi. Betul. Sama kerupuk ya. Jadinya nanti anaknya stunting itu. Oh iya. Ngobrolin stunting nanti ya. Iya. Tadi aku sebelum stuntingan kok gitu. Soal yang apa? Kalau ini tadi nutrisinya. Iya, nutrisinya. Kalau psikologisnya gimana? Ya harus dijaga dari keluarga. Saya dijogo kok akeh tenan. Dari suami. Suami yang seperti apa dijaga ini? Suami ini suka itu action di sosmed, istrinya.
Ada juga yang seperti itu. Iya kan nanti Itu mempengaruhi bayi. Iya, mempengaruhi. Sosmed mempengaruhi bayi. Nggih. Wah. Ini kalau dijadikan penelitian bagus. Iya, mempengaruhi kan pikiran ibunya jadi stres, jadi uring-uringan. Karena hamil itu kan banyak perubahan hormon. Ora sik ngono sih. Iki bapak sing ngendi yang ngeri sosmedan. Bapak sing piye ngono ya. Kayak ya section. Sekarang kan kayak gitu. Oh, gitu. Oh, sekarang kasus-kasusnya ada ya? Iya, ada. Jadi uring-uringan gitu. Iya, akhirnya kan mempengaruhi pertumbuhan janin di dalam kandungan. Padahal kejiwaan Perlu dijaga. berarti nggak hanya cuma makan nutrisi, juga makan hati juga. Iya. Itu juga mempengaruhi ya. Nggih. Oke. Lah terus kalau menjaganya bagaimana ini? Lah wong ya namanya Ya, perempuan jadi- kan ya capek di rumah tuh. Kudune piye gitu terus. Iya, suaminya harus pengertian lah, perhatian. Main sosmednya itu dikurangi. Masa cuma sosmed? Jangan banyak-banyak Ora usah sosmed. terpesona. Kuwi lo maksude iki ya tebar pesona ning ngene sapa? Cuma ning cedak karo tangga. Oh lah iya iya. Iya Kang Mas Tony. Perlu itu kan sendiri. Tapi wis ora hamil loh. Oh lah iya. Itu berarti psikologisnya kayak gitu, terutama suami ya. Iya. Suami, apalagi kalau suaminya ini ya. Kalau suaminya jauh itu enggak masalah ya. LDR. Ada LDR. Ada ya. Suami LDR. istri LDR. Ada. Saat persalinan suaminya nggak ada, di sampingnya istrinya berjuang sendiri juga ada. Lah kalau kayak gitu sebagai bidan harusnya kan ya. Ya harus menemani ya Pak. Ya Sambil merujuk, ngelus-ngelus gitu ya, sambil nemanin. Sabar Bu. Secerai. Masih ada keluarga lainnya. Oh masih ada keluarga lain. Itu pasti menemani ya. Iya. Itu biasanya yang kasusnya dengan suami kalau pas hamil kayak gitu ada nggak yang sampai kekerasan ibu rumah tangga kehamilan gitu? Kalau saat ini kalau selama saya praktek itu enggak ada. Nggak ada. Tapi kalau dulu pernah ada hamil 3 bulan itu dipukuli sama suaminya. Yang dipukuli Ya ibu hamilnya itu sampai ini pendarahan. apa perutnya sakit gitu, kram. Terus Ya itu karena salah paham melalui HP itu yang bikin. oh yang tadi diceritakan. Iya. Padahal ya memang ada paham salahnya. Iya ya. Salah paham. Kalau umpamanya seorang wanita itu atau ibu itu istilahnya sempat enggak apa ya sama janinnya itu enggak open gitu. Biasanya timbul apa saja itu penyakit-penyakit? Iya, timbul itu apa? Pertumbuhan janinnya terhambat biasanya. Pertumbuhan janin terhambat itu seperti apa? Itu kayak besarnya itu tidak sesuai dengan usia kehamilan kadang. Besar dari janinnya? Iya, tidak sesuai. Pasti nanti kalau periksa disuruh nutrisinya ditambahi lagi ya Bu. Kadang ibunya sering anemi, sering pusing kayak gitu. Nah itu kadang-kadang kok ya bayinya juga nakal toh di dalam itu. Nendang-nendang. Ya kalau nendang ya normal. Kalau nendang mah normal. Posisinya itu loh, kadang katanya begini dan begitu. Iya, ada yang susah, ada yang melintang. Lah itu memang benar begitu. Iya, itu nanti misal kalau usia kehamilannya masih muda ya masih bisa muter-muter. Kalau sudah menginjak trimester 3 biasanya 7 bulan itu kalau bayinya kepalanya belum di bawah itu nanti disuruh itu apa senam. Ada senamnya. Iya. Agar si kecil ini yang ada di perut itu Kepalanya ke bawah. Iya. Oh, itu umur 7 bulan. 7 bulan. Sudah mulai dianjurkan untuk nanti ada gerakan khususnya.
Kalau biasa oke lah kalau umpamanya kalau pakai apa ronsen ya di ronsen. Di USG. Ronsen di USG ya. Iya. Di USG. Katakanlah kalau nggak pakai USG bisa tahu nggak posisi bayi dengan Bisa cara apa itu? dipalpasi. Apa itu? Dipalpasi itu diraba. Nanti teraba kepala, bokong itu nanti bisa. Tangannya bidan ini hebat mas. Ini sudah ada ini. Aku pikiran kuliah. Tangannya hebat ya. Ya, ini kalau itu juga periksa jalan lahir juga hebat. Cuman pakai 2 jari ini nanti bisa. Oh, ini buka 2, buka 3. Itu caranya buka gimana lengkap. Pakai ini 2 jari ini. Caranya itu? Ini kalau buka kadang kalau masih mulus-mulus itu di VT namanya. VT. Ya, itu diperiksa dalam. Nanti kadang masih buka 1 jari. Itu buka 1. Iya. Enggak maksudnya buka 1 jari itu. Iya. Itu apa? Iya kan buka. Kalau Iya. buka 2 Buka 2 biasanya segini. 2. enggak sampai gini. Kalau segini itu buka lengkap, itu sudah kepala sudah ke Oh, bawah. sekian sudah. Ya, ini Oh, ini biasanya aku tak ukur 10 cm itu seberapa gitu. Tiap Oke. tangannya orang kan beda-beda ya. Itu kerasa ya Bu ya? Kerasa. Oh, ini sudah bukaan sudah mau lahir. Lengkap ya, teraba, ketubannya masih utuh. atau Nah, sudah soal ketuba pecah. ini biasanya kok ketuban ya. Nggih. Kita sudah dituban. Ketuban. Iya kan ketuban ya. Nah, ini dituban. Iya, ini dituban kita. Tuh kok bisanya ada yang sampai pecah? Bisa itu. Sebelum kehamilan itu bisa enggak kehilangan air ketuba itu? Proses air ketuba itu. Oh, sebelum proses persalinan ketubanya sudah habis gitu. Iya. Bisa, kadang ada Bisa. yang merembes, Mas. Kalau itu efeknya apa itu? Efeknya mungkin biasanya ibunya kecapean, bisa Oh, banyak faktornya yang bikin Oke. ketuban itu ketuban pecah dini namanya. tapi bener nggak Bu itu kalau melahirkan itu sakitnya minta ampun ya? Iya, sakit sekali, tapi saya dulu sesar kok. Oh sesar, berarti sekarang wanita-wanita nggak merasakan ya? Ya ada Masih yang ada, masih banyak yang Normal. normal. Kalau yang sesar juga banyak sudah. Antara yang sesar sama yang normal wes akeh di. Banyak normal saja. Banyak yang masih normal. Iya. Ya alhamdulillah. Banyak yang berusaha masih normal. Berusaha. Iya. Kenapa mereka ngambil yang itu? Bu? Maksudnya? Ya kenapa milih yang masih normal? Ya karena nanti kan efek panjangnya Pak. Kalau efek jangka panjangnya, kalau normal itu kan tidak banyak keluhan. Oke. Kalau setelah melahirkan, tapi kalau sesar itu ini bekas jahitannya ini masih sakit. Anaknya sudah besar, sudah 4 tahun, tapi kalau dibuat angkat-angkat berat itu jahitannya masih terasa Masih terasa. sakit. Terus bekas bius itu di punggung itulah. Itu sampai sekarang kalau saya kecapean itu suka boyon gitu. Oh, tempat ininya ya. Ya, tempat biusnya Biusnya itu. Nah iya, efeknya lebih banyak yang sana ya. Iya, sesar lebih Oke. efeknya. Tapi kalau lahir normal itu katanya ada yang sampai trauma. Aku gak mau lagi lah bikin anak. Ada, tapi kata orang-orang Bikinnya padahal enak. tua itu kapok Lombok Pak katanya. Tapi bikinnya mau. Nah, ya mau lah. Iya. Ayo. Iya kita perbanyak biar bisa ke Palestina. Oh, begitu. Aduh lah iya. Oke, cek Bu ya. Ini begitu lahir kan katakanlah. Itu biasanya kan ada apa namanya vitamin dan ini ya Bu yang biasanya dikasih bidan itu untuk ibu itu. Iya. Itu fungsinya untuk apa itu vitaminnya? Vitaminnya itu tambah darah biasanya kan. Tambah darah. Iya, selama masa nifas kan mengeluarkan darah terus sampai 40 hari. Oh tak kirain perkorone tambah darah ini biar ya biaya persalinan mahal gitu ya. Enggak ya. Enggak. Biar enggak kaget gitu. Enggak. Oh. Sekarang kan ada BPJS, Pak. BPJS. Iya. Itu yang sesar apa yang Normal bisa, sesar juga bisa, tapi nggak semua itu bidan melayani. Kalau puskesmas pasti.
Tapi kalau puskesmas biasanya harus sesuai vaskesnya yang di puskesmas itu. BPJS-nya kan ada di kartu kan ada tulisan vaskes tingkat 1. Misal Tuban itu puskesmas Tuban. Misal Jenuh berarti puskesmas Jenuh. Berarti dia bisa menggunakan BPJS saat persalinan di puskesmas Jenuh. Di puskesmasnya. Iya. Lah itu yang tadi tingkat 1, tingkat 2 itu? Enggak ada tingkat 2, tingkat 1. Oh, tingkat 1 toh. Lah tingkat 2? Enggak ada. Lah kalau tingkat 2 enggak ada, ngapain ada tingkat 1? Iya. Iya, enggak tahu lah itu. Pokoknya ada tingkat 1. Tulisannya kan di situ di kartu BPJS-nya kan. Kartu BPJS-nya. Ya saya tuh sama Bu Bidan kayak berani-beraninya kayak gini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Iya, sabar sekali Bu Bidannya. Sudah biasa dibantai sama pasien kan sekarang pinter-pinter Pak. Mereka kan lihat di Google, ini kok di Google kok begini, di YouTube kok begini Bu, mesti bilang begitu. Terus jawabannya jenengan gimana kan? Ya kan gitu tuh ada yang bener, ada yang hoak kan gitu tuh Pak. Oh jenengan bilang ini hoak Pak gitu aja udah ya? Enggak lah. Oh enggak. Lah ngadepinnya gimana? Cuma diem aja atau gimana? Ya enggak, ya dijelaskan ya memang itu benar kalau memang benar ya. Harus ada nggak perasaan gini? Yo ben lahiran karepmu dewe gitu nggak? Enggak lah Pak. Oh enggak ya, enggak sampai hati ya Bu ya? Iya enggak lah. Iya. Kan harus memperlakukan bagaimana kita diperlakukan, pengen diperlakukan. Oke. Nah kalau ada anak-anak itu loh Bu yang sudah lahir itu, katakanlah prematur dan lain sebagainya, katanya banyak minum obat itu juga bikin nggak bagus ya buat anak. Minum obat apa? Ya dikasih obat, dikasih vitamin kayak gitu. Itu bahaya nggak? Kalau vitamin sih enggak sih Pak. Kalau yang ngasih biasanya kan kalau di rumah sakit kan dokter anak yang bayi prematur itu. Dokternya masih anak-anak? Enggak. Anak dokter, kalau anak dokter kan anaknya. Dokter spesialis anak. Oh, dokter spesialis anak. Itu yang ngasih vitamin. Berarti enggak apa-apa ya Bu ya? Ada yang soalnya itu antipati kayak gitu, harus gak usah gitu. Jangan diberi, itu juga ada loh yang begitu. Iya, memang ada. Ada yang anaknya nggak mau diimunisasi juga ada. Anaknya? Iya. Kan bayi Bu? Iya, dari bayi sampai dewasa sampai besar itu nggak mau. Kalau ada imunisasi anaknya nggak boleh diimunisasi itu ada. Ada pasien yang masih seperti itu ada. Padahal mereka itu ada karena laki-laki dan perempuan saling mengimunisasi ya. Iya. Pembicaranya ini sangat ramah sekali ya Mbak Mea. Iya. Oke, lah kalau soal gizinya anak balita gimana? Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua, terutama ibu ini? Iya, dibiasakan dari kecil itu makan sayur Pak. Sekarang ini kan banyak junk food kayak gitu tuh Pak. Sukanya Kentucky. Sebelum ke junk food tuh, ASI itu loh, ASI gimana ASI? ASI ya wajib diberikan ASI selama 6 bulan dari 6 lahir. bulan dari lah kalau nggak keluar ASI saja. Kalau nggak keluar pasti keluar Pak kalau mau berusaha. Yang ngeluarin ya caranya kan banyak sekarang. Pelancar ASI banyak. Terus ada dipijit, dimasas. Yang mijit? Ya saya biasanya. Pijat payudara. Ada itu caranya. Gimana Bu? Gimana? Boleh dipraktek? Ya kan buat pasangan muda toh. Ini kan musim kawin bisa ya toh. Iya, sekarang ini musimnya Pak, banyak undangan ini. Boleh ya musimnya ya udah. Kan ya 9 bulan lagi ya. Mulai kan gitu. Pijat payudara Pak, payudaranya dipijat untuk merangsang ASI biar keluar, biar lancar. Kalau enggak ini juga enggak keluar juga. Pasti keluar Pak, pasti. Masa? Karena kan hormon ada yang enggak. Hormon prolaktin di dalam tubuh itu sudah bekerja saat bayi dipotong tali pusatnya. Itu ada hormon prolaktinnya. Ada. Politik juga ada projo, promega itu juga ada pro-pro. Iya. Prolaktin. Iya. Itu untuk merangsang produksi ASI. Kita tuh sudah punya pabrik susu. Tapi katanya bilang gini, ASINya nggak lancar dari dulu gitu. Ada yang bilang gitu. Itu nggak mau berusaha.
Nggak mau berusaha. Kalau mau berusaha pasti bisa. Pasti Karena kita itu sudah punya pabrik ASI ya, sudah dikaruniai sama Allah itu tubuh yang sempurna. Gemoy. Bisa memproduksi ASI sendiri, harus disyukuri, harus berusaha. Iya. Alah, pikiranku ya oke, itu ASI. Iya, ini rada-rada ini. Berarti oke, ASI. Tadi yang soal yang makanannya gimana, Bu? Makanannya yang dari MP ASI dari kecil itu. Ya. Yaitu kan setelah 6 bulan kan bayi sudah mulai dikenalkan MP ASI lah. Itu mulai dikenalkan sayuran, buah-buahan kayak begitu. Lah kalau sampai kekurangan itu ya disebut stunting itu. Iya, itu sudah terganggu itu perkembangannya biasanya dari hamil. Stunting itu bisa dari waktu hamil. Di perut. Iya. Oh gitu. Lah ciri-ciri stunting itu kayak apa? Pertumbuhannya tidak bagus perkembangannya. Ya intinya nanti kita kan ada pemeriksaan kayak lingkar kepala, tinggi badan, biasanya tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan KMS. Nanti kan ada KMS. Apa itu KMS? Kartu menuju sehat. Aku nggak bawa. Saya suka KMK. KMK apa itu? Menuju kaya. Juga mau. Iya. Ada KMS ya. Iya. Itu semua dipantau nanti tumbuh kembangnya. Tumbuh kembangnya itu sampai berapa tahun? Berapa bulan? Sampai 5 tahun. Sampai 5. Oh balita. Ya. Usia balita. Sebentar, stunting tadi tuh, balik lagi stunting itu katakanlah pertumbuhannya yang kurang dan lain sebagainya. Katakanlah umpamanya apakah biasanya bayi yang bisa ngomong katakanlah itu berapa bulan? Nggak mesti, tiap anak Rata-rata. itu perkembangannya beda-beda. Rata-rata? 1 tahun. Biasanya kalau jalan itu diimbangi sama bicara. Oke, berarti kalau yang stunting ini semuanya serba ini ya? Serba tidak sesuai dengan pertumbuhan tumbuh kembang. Oke. Atau yang Down syndrome itu bukan? Bisa. Down syndrome itu juga karena stunting? Iya bisa. Karena tadi dari awalnya. Iya dari kehamilan itu. Kalau dilihat dari ini Bu, berat badan itu bisa? Bisa. Berapa? Kalau berat badannya kurang ya nanti dilihat kan KMS di KMS kan ada. Tapi perkiraan berapa? Kurang dari 4 kilo atau berapa? Itu nanti ada usia berapa, berat badannya harus berapa gitu ada di KMS. Ini kan bawa KMS. Iya, lihat sendiri di buku KIA. Di buku KIA apa itu buku KIA? Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Di buku Kesehatan Ibu dan Anak dilihat itu ya, bagi Dimas Diajeng dan Netralis yang punya buku KIA itu dibaca banyak pengetahuannya. Biasanya ibu-ibu itu bukunya cuma dibawa pas posyandu nanti ditaruh tas lagi nggak pernah dibuka-buka. Padahal buku KIA itu banyak sekali pengetahuannya. Apa aja begitu? Ya dari kehamilan sampai dari anaknya besar itu banyak pengetahuannya buku KIA. Sama suami juga ada? Ada. Ada juga itu ya? Silakan gitu ya. Iya. Itu memang serius itu ada itu? Iya ada. Ada juga ya. Apanya Pak? Iya ada. Ada ya. Oke. Terus kalau jenengan di rumah di mana Bu? Kalau saya maksudnya prakteknya? Iya, prakteknya. Saya prakteknya di Sugiwaras, Desa Sugiwaras. Itu kalau di Sugiwaras sendiri jenengan biasanya dalam 1 bulan nangani berapa pasien kelahiran? Kalau persalinan enggak boleh Pak. Enggak boleh. Tapi kira-kira berapa banyak? Ibu hamilnya. Jenengan pasiennya itu? Pasiennya kalau dalam 1 bulan? 1 bulan itu 100 lebih. 100 lebih itu ibu hamil semuanya? Enggak, ibu hamilnya enggak. Ibu hamilnya cuma berapa? Banyak yang suka di dokter sekarang USG. USG, kenapa itu? Ya kan bisa dilihat bayinya. Lebih keren gitu? Iya, apalagi ada 4 dimensi sekarang. Anakku pesek,
Mbak Min. Wah, lah kok kaya kae. Yang penting gak kaya tanggane, Pak. Pernah nangin kayak gitu? Enggak. Rahasia. Begitu begini, loh, padha karo bojoku. Ada lah, ya. Tapi ya memang kejadian-kejadian itu ada banyak sekali ya. Apanya Pak kejadian? Ya, yang tadi itu. Yang mirip tetangganya. Iya. Ya ini guyon aja Bu, tapi ada pada itu. Enggak ada Pak. Rahasia ilahi. Iya. Ngaduknya nggak tahu kita ya. Iya. Terus itu Bu, apa yang tadi di tempatnya katanya ada promo-promo. Iya, itu. Apa ini? Menerima pasien BPJS semua vaskes. Namanya apa tuh kalau di rumah? Tempat praktek saya. Iya. Pelangnya itu Bidan Mei Sugiwaras. Bidan Mei Sugiwaras. Enggak, itu memang ada Bidan Mei Sugiwaras itu. Iya, ada. Kalau berarti artinya Bidan Mei itu enggaknya di Sugiwaras ya? Iya. Ya kan di sana Iya. aja. Ya hanya di Sugiwaras Bidan Mei. Kalau yang lainnya enggak tahu namanya. Bisa Mela itu. Iya. Iya. Itu Sugiwaras sebelah mana? Kalau dari terminal baru itu ke selatan sedikit, nanti ada gerbang perumahan Marina Residen pas di dekat gerbang. situ. Sebelum Kebun Suki itu timurnya jalan ada plang, sudah ada plang di pinggir jalan. Oh, yang perempatan itu? Nggak sampai perempatan, sebelum. Berarti masih jalan besar gitu? Iya masih jalan besar. Banyak ini ya? Masuk sedikit lah 50 meter. Loh, masih masuk? Iya dari jalan besar itu kan sudah ada plangnya, masuk sedikit 50 meter. Tulisannya Bidan Mei Iya, Sugiwaras. buka 24 jam Pak saya. 24 jam itu Iya. kalau ada jenengan di sana. Ya ada, biasanya juga ada asisten. Oh, pun jenengan punya asisten? Iya. Cowok? Cewek lah. Iya. Gantian jaganya. Loh, jaganya gantian? Kadang kan saya home care. Apa itu? Home care itu pelayanan di rumah, memandikan bayi kayak gitu, Oh. pijat bayi. Bisa pijat bayi? Iya bisa. Oke. Nah inilah Bu Bidan Kan ini ya. kuliah diajari semua. Sekarang kuliah di mana? Sekarang saya kuliah di IKNU. Oh, kayak ambil ilmu politik. Ambil dalam ambil itu profesi kebidanan. Oh, Kan kebidanan. bidan sekarang harus kuliah lagi, yang buka praktek yang masih D3 itu wajib kuliah lagi. Kan ada undang-undang terbaru itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 itu bidan yang sudah membuka praktek itu wajib kuliah lagi. Diberi kesempatan 7 tahun dari undang-undang itu berlaku. Oke. Nah inilah asiknya ngobrol sama Bu Bidan ya. Kita selain mengetahui ibu, kita juga mengetahui terkait dengan anak. Nah, gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Apa? Kalau nggak ada ya sudah ya. Iya. Mungkin pesan-pesan, kasih pesan-pesan Yang aja. disampaikan lagi pesan-pesan buat siapa jenengan? Saya, kalau saya mah tadi cara pijatnya gimana? Oh, pijat payudara. Iya. Gak usah disebutin sudah dari tadi. Iya. Buat Dimas Diajeng penonton. Buat ibu-ibu hamil yang Kameranya di sana toh Bu loh. Kameranya di iya. sana. Buat itu loh Pak. Yang punya BPJS atau KIS, monggo bisa dimanfaatkan untuk periksa kehamilan gratis. Saya menerima periksa kehamilan, nifas, KB, itu gratis. Untuk persalinan saya itu kerjasama sama bidan juga. Di bidan Karangsari itu menerima persalinan di bidan Bu Ngatmi. Itu biasanya pasien saya arahkan ke situ. Bu Ngatmi. Iya. Ada lagi? Ke situ. Sudah. Antara BPJS dan KIS itu bedanya apa? Sama sekarang, tapi kadang-kadang orang itu bedanya apa toh Bu? KIS itu BPJS sama Bu. Saya bilang gitu. Karena orang-orang tuh masih banyak yang salah paham gitu. Nanti tidak bisa dikira beda gitu. Sekarang itu KIS dari pemerintah, BPJS apa itu semuanya kan sekarang sama.
Oh iya, salah paham itu sudah banyak, apalagi paham yang salah sudah banyak sekali. Nah, oke, Dimas Diajeng dan Netralis, demikian kita ngobrol-ngobrolnya bersama Bu Bidan Mei Nur Lita Sari ya. Kalau Dimas Diajeng pengen ngecek apapun bisa ke Bu Bidan ya. Ya tentu saja ibu dan anaknya tuh ya. Melayani home care. Loh, home care berarti bisa ke sana ya? Iya, sekarang kan yang jemput bola. Mengikuti itu tren. COD itu loh. Oh, nah. Beli obat aja COD. Oke, saya. Berarti kalau ada balita yang dibuang itu COD-nya lagi kececer. Iya. Aduh ya. Oke, Dimas Diajeng dan Netralis, pokoknya selalu tunggu podcast kebanggaan kita, podcast Cedik Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.